Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, hutan terluas, tambang melimpah, laut yang kaya, bahkan disebut sebagai salah satu negara paling kaya di dunia. Tapi, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Kalau kita sekaya itu, kenapa Indonesia belum jadi negara maju? Banyak orang bilang, karena korupsi. Ada juga yang bilang karena pemerintah, tapi kenyataannya, jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Dan mungkin sebagian dari jawabannya ada di sekitar kita, bahkan dalam cara kita hidup sehari-hari. Coba kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman. Mereka tidak punya sumber daya alam sebanyak Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya hampir tidak punya apa-apa. Tapi mereka bisa maju. Kenapa? Jawabannya dimulai dari satu hal sederhana. Kualitas manusia, negara maju tidak bergantung pada apa yang mereka miliki, tapi pada siapa yang mereka miliki. Pendidikan, disiplin, dan pola pikir menjadi fondasi utama. Di Indonesia, pendidikan seringkali hanya fokus pada nilai, bukan pemahaman. Banyak orang belajar untuk lulus, bukan untuk mengerti. Dan ketika masuk dunia kerja, mereka kaget karena realitanya berbeda. Masalahnya bukan pada kurangnya orang pintar, tapi kurangnya sistem yang membentuk orang jadi berkualitas. Karena di negara maju, sistem mereka memaksa orang untuk berkembang. Sementara di Indonesia, seringkali sistem justru membuat orang stagnan. Lalu kita masuk ke masalah kedua, ekonomi. Indonesia memang tumbuh secara ekonomi, tapi pertumbuhan itu tidak merata. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap berjuang. Kesenjangan ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Anak dari keluarga kaya punya akses pendidikan, koneksi, dan peluang. Sementara yang miskin harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk sampai di titik yang sama. Dan disinilah muncul realita pahit, bahwa kerja keras saja tidak selalu cukup. Karena dalam sistem tertentu, posisi awal menentukan segalanya. Masalah berikutnya adalah mentalitas. Ini bukan soal menyalahkan masyarakat, tapi memahami realita. Banyak orang Indonesia masih terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Fokus pada bertahan hidup hari ini, bukan membangun masa depan. Kenapa? Karena kondisi memaksa mereka seperti itu. Ketika hidup sudah sulit, memikirkan masa depan jadi kemewahan. Bandingkan dengan negara maju, di mana kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Mereka bisa fokus pada inovasi, kreativitas, dan pengembangan diri. Selain itu, budaya juga berpengaruh. Di beberapa negara maju, keterlambatan dianggap serius. Profesionalisme dijunjung tinggi. Sementara di Indonesia, hal-hal kecil sering dianggap biasa saja. Padahal, kemajuan negara dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Lalu ada faktor lain yang jarang dibahas, yaitu ketergantungan. Indonesia masih banyak bergantung pada ekspor bahan mentah. Kita menjual sumber daya, tapi membeli kembali dalam bentuk barang, jadi dengan harga lebih mahal. Artinya kita bekerja keras, tapi nilai tambahnya dinikmati negara lain. Ini seperti menjual kayu murah, lalu membeli furnitur mahal. Selama pola ini tidak berubah, sulit bagi Indonesia untuk benar-benar naik kelas. Dan yang paling penting, sistem global juga berperan. Dunia tidak selalu adil, negara berkembang sering berada dalam posisi yang sulit untuk mengejar negara maju, karena aturan permainan sudah ditentukan oleh mereka yang lebih dulu maju. Dan di titik ini, kita harus jujur melihat kenyataan bahwa dunia tidak berjalan di atas garis yang sama. Ada negara yang memulai lebih dulu, membangun sistem lebih cepat, dan akhirnya mengendalikan arah permainan global. Negara-negara maju bukan hanya unggul dalam teknologi, tapi juga dalam pengaruh. Mereka mengatur standar, mengendalikan pasar, bahkan menentukan arah ekonomi dunia. Dan tanpa kita sadari, banyak keputusan yang terjadi di dalam negeri sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan global. Contohnya sederhana, harga komoditas Indonesia bisa menghasilkan banyak sumber daya, tapi harga ditentukan oleh pasar global. Artinya, kita bekerja keras,
tapi nilai akhirnya bukan kita yang pegang kendali. Belum lagi soal utang luar negeri. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, harus berhutang untuk membangun, tapi di balik itu ada konsekuensi. Kebijakan harus menyesuaikan. Ruang gerak menjadi terbatas. Ini bukan berarti Indonesia lemah, tapi menunjukkan bahwa posisi kita dalam sistem global memang belum sepenuhnya kuat. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah kita hanya akan terus bermain dalam sistem ini, atau kita bisa menciptakan sistem kita sendiri? Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Cina pernah berada di posisi yang sama seperti Indonesia. Tapi mereka melakukan satu hal yang berbeda. Mereka fokus membangun kekuatan dari dalam. Mereka tidak hanya bergantung pada sumber daya, tapi berinvestasi besar pada manusia. Pendidikan diperkuat, industri dikembangkan, teknologi didorong, dan yang paling penting, mereka punya visi jangka panjang. Sementara di Indonesia, seringkali kita terlalu sibuk dengan masalah jangka pendek, isu politik, konflik sosial, dan perdebatan yang tidak selesai, membuat kita kehilangan fokus pada tujuan besar. Padahal, untuk menjadi negara maju, dibutuhkan konsistensi puluhan tahun. Bukan hanya 5 tahun, bukan hanya satu periode. Dan disinilah tantangan terbesar kita. Bukan pada sumber daya, bukan pada potensi, tapi pada konsistensi. Karena membangun negara bukan sprint. Ini maraton panjang, dan selama kita masih terus berubah arah, setiap kali berganti pemimpin, setiap kali ada konflik, maka kita akan terus mengulang dari awal. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Indonesia punya satu hal yang sangat kuat. Jumlah penduduk yang besar jika dikelola dengan benar. Ini bisa menjadi kekuatan luar biasa. Bonus demografi bisa menjadi peluang emas, tapi juga bisa menjadi bencana jika tidak dipersiapkan. Karena jumlah besar tanpa kualitas hanya akan menjadi beban. Disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku perubahan. Generasi yang tidak hanya menerima keadaan, tapi mempertanyakan, tidak hanya mengikuti, tapi menciptakan. Karena pada akhirnya, perubahan tidak datang dari atas saja. Perubahan datang dari bawah. Dari cara kita berpikir, dari cara kita bekerja, dari cara kita melihat masa depan, dan mungkin jalan Indonesia untuk menjadi negara maju memang lebih sulit. Tapi bukan berarti mustahil, karena sejarah sudah membuktikan negara yang dulu tertinggal bisa mengejar. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan tetap berjalan seperti ini? Atau mulai berani mengubah arah? Karena masa depan itu tidak ditunggu, tapi diciptakan.